Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik di rumah, bagaimana kabarnya? Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan di tengah wabah corona yang berbahaya ini. Pada kesempatan pertama sekaligus pembelajaran yang pertama, saya ingin berbagi apa itu hakikat dari ilmu fisika ya. Ilmu fisika itu sebenarnya apa sih? Fisika itu adalah ilmu yang mempelajari segala macam sifat benda-benda mati ya. Contohnya cahaya, bunyi, getaran atau gelombang, listrikan, dan sebagainya ya. Apa sih perlunya kita belajar fisika? Wah, jangan salah ya. Ternyata cabang ilmu yang menurut kita sangat jauh bertentangan dengan fisika seperti seni juga butuh ilmu fisika. Contohnya ya, ketika kita menggambar kita membutuhkan pensil warna atau krayon ya. Warna krayon atau warna dari pensil warna, cat dan sebagainya itu dasar pembuatannya itu adalah dari berpendarnya cahaya putih pada pelangi ya. Jadi manusia bisa terinspirasi untuk menciptakan warna-warna Michiko Hibiniu itu dari warna pelangi. Jadi ketika cahaya putih melewati tetesan embun atau tetesan air, cahaya itu akan berpendar ya. Dia akan memantul beberapa kali sehingga berpendar atau terurai menghasilkan beberapa warna seperti warna pelangi itu ya. Jadi ternyata dasar seni itu ternyata juga fisika. Kalau kita menikmati seni itu kan ada seni rupa, seni musik, terus seni apa lagi ya, saya kurang tahu ya. Yang saya tahu ya seni rupa, seni musik, seni tari ya. Tapi segala macam seni itu bisa dinikmati oleh indera-indera kita ya. Contohnya penglihatan atau mata. Mata itu pasti menyukai warna-warna yang mencolok atau yang indah ya kan. Nah, warna indah itu kita dapatkan dari fisika. Terus seni itu juga seni musik. Musik itu juga butuh fisika ya, jangan salah. Kalau kalian tahu dasar pembuatan gitar bisa menciptakan atau menghasilkan suara yang indah, itu dari ilmu fisika. Panjang senar dan ketebalan senar itu adalah dasar dari nada. Terus seruling, itu tabung resonansi itu juga butuh fisika ya. Itu dari cabang seni saja ya. Kemudian cabang lain yang kita kira jauh dengan fisika seperti biologi ternyata juga butuh fisika. Biologi itu juga butuh fisika ya saudara-saudara atau adik-adik sekalian. Seperti halnya contoh yang paling mudahnya itu adalah saraf. Kita bisa merasakan bau, merasakan rasa asin, manis, pahit, dan sebagainya. Kita bisa melihat, itu karena adanya saraf. Jadi saraf itu bekerja dengan cara apa? Kalau kita bayangkan ya, saraf itu seperti halnya ini ya, seperti halnya pulpen dan obeng kecil ini. Jadi saraf itu tidak saling bersentuhan. Di saraf itu terjadi sinyal-sinyal listrik. Listrik ini adalah fisika ya. Terjadi sinyal-sinyal listrik yang terkirim satu sama lain. Jadi kejutan-kejutan listrik seperti itu ya. Terus di otot itu bekerja atau mengkerut, kita mengotot seperti ini itu juga butuh fisika. Jadi dasar kekuatan kita untuk bergerak itu adalah gaya elektrostatis antara ion. Kalau di otot itu ada ion namanya ion kalium, K positif, dan ion natrium, Na positif ya. Kalau kalian nanti belajar biologi kelas 2 mungkin kalian akan mengenal ATP ya, metabolisme ATP dalam tubuh, dalam sel, nanti akan ada itu. Terus selain itu juga di biologi itu misalnya peristiwa naiknya air dari akar sampai ke daun melalui pembuluh silim atau pembuluh kapiler. Jadi naiknya air ini adalah peristiwa kapilaritas yang juga dipelajari di ilmu fisika, di antaranya sifat adhesi dan kohesi. Terus cabang ilmu lain butuh fisika apa tidak? Butuh ya, contohnya yang paling dekat dengan fisika itu adalah cabang ilmu elektronika. Elektronika itu butuh listrik ya, listrik itu sudah pasti fisika. Dia butuh pengukuran tegangan dan hambatan, itu juga fisika ya. Terus dasar pembuatan dari komponen elektronika itu adalah ilmu fisika semuanya. Contohnya saja kapasitor, itu dasar pembuatannya dari ilmu fisika. Induktor atau filter juga fisika. Transformator fisika. Terus semikonduktor fisika. Hambatan atau resistor fisika. Dan sebagainya. Terus
karena fisika juga menentukan dalam bidang elektronika, elektronika juga dipakai di bidang kedokteran, contohnya röntgen, terus pengukur detak jantung, terus pengukur gula darah yang modern pakai digital itu ya. Jadi fisika itu ternyata sangat berguna ya untuk cabang-cabang ilmu, atau enggak usah cabang ilmu ya, dari hal sederhana semacam ini elektronika yang sederhana. Kita bisa menikmati indahnya malam hari tanpa kegelapan itu karena adanya ilmu fisika, adanya listrik dan ditemukannya lampu. Dari lampu yang pertama, lampu pijar, itu dari kawat yang berpendar, kawat yang terbakar terus mengeluarkan cahaya, itu lampu pijar, bohlam ya istilahnya. Terus dari situ terus muncul lampu namanya lampu TL yang panjang. Itu lampu TL yang panjang itu juga muncul karena ilmu fisika. Dalam lampu TL itu ada kilatan-kilatan petir kecil karena perbedaan tegangan. Jadi di lampu itu terjadi seperti petir kecil ya, kilatan-kilatan petir kecil karena perbedaan tegangan yang sangat tinggi. Ada istilah namanya balas, itu untuk membuat perbedaan tegangan yang tinggi. Terus setelah itu muncul namanya lampu Philip itu ya, Philip neon yang bentuknya U yang pertama, itu juga didasari dari kilatan-kilatan kecil yang lampu TL yang panjang. Lampu TL yang panjang dulu pakai balas atau trafo peninggi tegangan, kemudian dikembangkan lagi menjadi piranti kecil menggunakan sifat SMPS, switching mode power supply. Kemudian jadilah lampu neon itu ya, atau lampu Philip. Terus sekarang berkembang lampu LED, ini juga pakai fisika semuanya. Terus TV kalian itu juga pakai fisika, radio bisa memancarkan gelombang, terus dan lain sebagainya. Cabang ilmu fisika yang paling dekat seperti kipas angin itu juga fisika ya. Jadi fisika itu sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita. Namun banyak dari kita yang meremehkan fisika. Apa sih belajar fisika itu? Gak penting, gak berguna untuk hidup saya. Ya jangan salah ya, ternyata fisika itu tidak bisa lepas dari kehidupan kita. Bahkan tanpa fisika kita mau mandi saja sulit, soalnya air kita itu semuanya sudah pakai dinamo. Dinamo butuh listrik, dinamonya sendiri sudah fisika, listriknya fisika, daya hisapan air dari dalam tanah itu juga fisika. Kemudian bisa apa ya kita tanpa fisika ya, jangan meremehkan ya. Semoga dari ulasan kita tentang hakikat ilmu fisika ini bisa memberi kita semangat ya untuk belajar fisika lebih jauh, senajan atau meskipun fisika itu sulit ya. Memang fisika itu sulit. Di antara mata pelajaran yang lain, saya akui fisika jauh lebih sulit dari matematika, kimia. Jauh lebih sulit ya. Soalnya fisika itu cabang ilmunya sangat luas. Bahkan ilmu astronomi, ilmu tentang awan atau klimatologi tentang proses terjadinya hujan dari air menguap, uap kena udara dingin, terus dia mengembun sampai bawah menjadi air hujan dan sebagainya. Ya semoga ulasan saya yang kurang jelas tadi, atau yang ke sana ke sini, kanan kiri, ke atas bawah dan sebagainya, bisa memberi sedikit gambaran pada adik-adik untuk belajar fisika, terutama bisa memberi adik-adik semangat untuk mempelajari fisika.